Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ada waktu kurang lebih kita 35 menit. Jadi nanti mohon maaf karena pimpinan pusat Muhammadiyah belum punya pesawat sendiri, masih nebeng pesawat lain, sehingga waktu kita kurang lebih 35 menit. Sebetulnya beberapa kantor BBM sudah punya pesawat, tapi baru pesawat telepon. Kemarin berbincang saat selesai groundbreaking pembangunan gedung untuk rangkaian Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Medan. Kita bangun gedung untuk Muktamar Muhammadiyah dan juga gedung untuk Muktamar Aisyah berdampingan. Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti berbincang ke depan punya potensi bagaimana Muhammadiyah juga punya maskapai sendiri. Tentu itu dalam rangka membangun spirit berkemajuan. Sebelum melanjutkan pengajian, saya mohon izin untuk Bapak Ibu, saya sering ngajak untuk yel-yel milad kita. Tangannya bisa begini, yang kanan, kalau yang kiri bisa? Bisa? Kalau Bapak Ibu bisa kanan kiri berarti sehat, tidak stroke ya. Harus disyukuri sehat itu, karena nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Dua nikmat yang banyak dilalaikan itu adalah satu as-sihah, yang kedua al-faragh, waktu. Maka kalau diberi sehat disyukuri. Kenapa tadi saya nyebut stroke? Karena sekarang stroke ini menjadi perhatian serius pemerintah. Biayanya tinggi, penyebab kecacatan terbesar, bahkan menjadi penyebab kematian mendadak. Rata-rata 1, 2, 3 itu masuk stroke. Sehingga program pemerintah sekarang ada pendekatan penyakit KJSU, kanker jantung, stroke, dan uronefro, ginjal yang kasusnya semakin banyak. Banyak pasien yang harus cuci darah, dan kebetulan cuci darah itu belum bisa pakai deterjen sendiri, sehingga harus ke rumah sakit, biayanya tinggi. Nah, kalau bisa begini berarti tidak stroke, sebab sekarang stroke semakin mudah kejadiannya. Biar nggak tegang Bapak Ibu, menurut teman dokter spesialis saraf, stroke itu penyakit berat. Sebab kalau ringan biasanya hanya setas. Lah ini stroke tuh Bu, apalagi truknya truk tronton ya, mesti berat sekali. Dan kata grup WA, stroke itu bisa terjadi akibat tidak seimbangnya stroke gaji dan stroke belanja. Itu kata grup WA. Betul Bapak Ibu? Tapi yang sudah terbukti sangat signifikan dalam penelitian meningkatkan kejadian serangan jantung dan stroke adalah orang-orang yang semasa hidupnya suka marah.
Itu sudah terbukti secara penelitian signifikan. Maka kalau tidak pengen stroke, salah satu ikhtiarnya ikuti pesan Nabi, la tahdab. Itu anak-anak TK itu hafal, apalagi ibu-ibu guru TK. La tahdab walakal jannah. Anak-anak TK Aisyah ngapalin itu. Lah kalau anak-anak TK hafal tapi kita perilakunya tidak la tahdab, ya memang hukum alamnya kan begitu. Ketika kita itu tidak menjalani hidup seperti yang dikehendaki Allah, kita akan ketemu kesulitan hidup itu. Maka ini penelitian menunjukkan marah berpotensi terbukti secara signifikan meningkatkan kejadian serangan jantung dan stroke. Oleh karena itu, kalau kita pengen jadi mutakin, salah satu cirinya wal kadhiminal ghaidh, harus pandai menahan marah. Hari tangannya gini lagi. Kalau saya menyebut kata Islam, Bapak Ibu semua teriakan mencerahkan. Bisa? Kemana jawabnya? Kalau saya menyebut Islam apa jawabnya? Mencerahkan. Kalau saya menyebut Muhammadiyah, kita semua jawabnya memajukan. Gimana? Memajukan. Kalau saya menyebut Indonesia, katakan jaya. Bisa? Ayo. Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Indonesia jaya. Nah, kenapa kita ambil tiga itu? Satu, kalau kita orang Islam, harusnya seperti ajaran Islam yang luhur itu, hidup kita jadi cerah, berkemajuan, kehidupannya membawa kemanfaatan. Karena kalau dari sisi ajaran, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, itu sudah tegas. Islam ajaran yang sangat luhur, tidak ada ajaran yang melebihi keluhuran Islam. Bahkan anak-anak muda sekarang kalau bertanya kepada kecerdasan artifisial, itu tanya kepada kecerdasan artifisial, ngecek di sini, sebutkan agama-agama yang nilainya luhur, mesti Islam untuk di sini. Bahkan ini menjadi perhatian kita serius ketika agama yang sebetulnya luhur ajarannya, tetapi ada kalimat selanjutnya, walakinnal islama mahjubun bil muslimin. Namun sayang, Islam yang luhur itu tertutupi kecemerlangannya karena perilaku orang Islam yang jauh dari nilai-nilai Islam. Islam mengajarkan etos kerja yang baik, tapi banyak orang Islam tidak punya semangat kerja yang baik. Padahal ketika Rasulullah melihat seorang sahabat tangannya kehitaman, terus ditanya, kenapa tanganmu? Sahabat itu menjawab, wahai Rasul, tangan ini aku gunakan untuk mencari rezeki dalam rangka menjaga kehidupan keluargaku. Tangan yang kehitaman untuk bekerja dengan baik diangkat oleh Rasul. Di riwayat disebutkan bukan hanya diangkat, tapi Rasul mencium tangan itu sambil berkata, hadiyatun, inilah tangan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan inilah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka, tangan yang digunakan bekerja dengan baik. Harusnya itu menjadi spirit orang Islam, itu kerjanya harus semangat. Saya sampaikan di beberapa tempat milad agar ini menjadi kesadaran kita bersama. Saat penutupan Muktamar Makassar, waktu itu yang nutup Wakil Presiden Yusuf Kala. Bapak Ibu kenal Pak Yusuf Kala? Pak Yusuf Kala kenal Bapak Ibu? Kenalan Bu ya. Pak Yusuf Kala sekarang menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia. Beliau punya keperhatian serius kepada kondisi umat Islam Indonesia yang mayoritas, tapi di banyak tempat masih tertinggal. Urusan ekonomi misalkan, beliau sampaikan, kenapa kalau mencari 100 pengusaha sukses di negeri ini,
yang muslim kurang dari 10. Tapi kalau mengumpulkan 100 keluarga miskin di negeri ini, yang muslim lebih dari 90. Ini mesti ada permasalahan serius. Karena kalau urusan ekonomi, harusnya spirit umat Islam yadul ulya khairum minal yadis sufla. Harusnya semangat bekerja baik sehingga menjadi pemberi, menjadi tukang sedekah, tukang sodakoh, tukang infak, tukang zakat, bukan sebagai penerima. Tapi kenyataannya masih memprihatinkan. Oleh karena itu, ini harus dibangkitkan. Umat Islam tidak boleh tertinggal. Bapak Ibu, kalau umat Islam itu secara ekonomi tertinggal, akhirnya apa Bapak Ibu? Kalau pemilu jadi sasaran money politik. Karena komunitas miskin ketika pemilu sering terjadi jargon nomor piro wani piro. Padahal harusnya kalau dia orang beriman tidak mau disuap, karena Quran melarang, hadisnya menyebutkan rosi wal murtasi finnar, yang menyuap maupun yang disuap semua maka harusnya mandiri. Maka periode ini tema milad kita berhubungan dengan kondisi umat, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Nah, di Muhammadiyah sejak awal berdirinya yang kita kenal dengan spirit Al-Ma'un, itu memang spirit untuk memberdayakan. Gerakan pemberdayaan Muhammadiyah itu dimulai dengan satu, mengentaskan dari problem yang dihadapi. Kalau problemnya nggak bisa makan, disantuni agar bisa makan. Problemnya kebodohan, disantuni melalui pendidikan agar mendapatkan pendidikan. Sehingga langkah awalnya adalah membebaskan umat dari problem yang dihadapi. Nanti kalau sudah dibebaskan, sudah dididik, maka kemudian diberdayakan. Dan agar dia bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, setelah berdaya, maka langkah ketiga Muhammadiyah adalah memajukan. Sehingga umat itu dibebaskan dari problem keterbelakangan, problem kemiskinan, terus diberdayakan dan terus dimajukan. Maka jargon dakwah Muhammadiyah itu Islam berkemajuan. Risalah Islam berkemajuan sudah kita putuskan di Muktamar Muhammadiyah Solo kemarin. Siapa ciri-cirinya seperti apa? Jelas, nomor satu, Islam berkemajuan itu menegakkan prinsip tauhid. Yang kedua, nilai-nilai Islamnya bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasul pesannya taraktu fikum amroin fa in tamassaktum bima lam tadillu abada. Dua pegangan yang akan menjadikan kita tidak akan tersesat selama berpegang dengan itu. Ketika sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Rasul menjawab, kitabullah wa sunnati. Berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Maka spiritnya adalah membawa Islam berkemajuan. Terus untuk apa gerakan Islam berkemajuan itu? Spirit dakwah kita kan Islam rahmatan lil alamin. Lalu ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi spirit rahmatan lil alamin itu Islam yang berkemajuan itu kehadirannya harus memberi manfaat untuk sekelilingnya, memberi manfaat kepada masyarakat yang ada di dekatnya, yang itu sejak generasi awal. Spirit memberi manfaat itu kita sebut dengan gerakan spirit Al-Ma'un itu. Maka dulu Ki Haji Ahmad Dahlan membuat sekolah juga gratis, membuat klinik namanya PKO karena spiritnya siapapun ditolong. PKO dengan semangat penolong kesengsaraan.
Itu semangat dakwah Muhammadiyah itu. Maka kalau Bapak Ibu ke Surabaya, ada rumah sakit besar namanya Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini pahlawan nasional yang beliau juga pendiri klinik Muhammadiyah yang kedua setelah yang pertama di Yogyakarta, PKU Muhammadiyah Jogja yang mendirikan Kiai Haji Suja. Maka setahun kemudian 1924 yang mendirikan PKO kedua adalah Dr. Sutomo di Surabaya. Jadi jejak-jejak pahlawan nasional di Surabaya itu diabadikan oleh negara. Kalau Bapak Ibu mendarat di Bandara Surabaya, namanya Bandara Insinyur Haji Juanda. Itu adalah pimpinan Muhammadiyah, guru sekolah Muhammadiyah, sehingga masuk dalam kelompok 23 pahlawan nasional dari Muhammadiyah selain Presiden Soekarno yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua PGN. Nah, pidatonya Dr. Sutomo ketika mendirikan klinik itu, beliau sampaikan berbeda dengan teori Darwin, di mana teori Darwin itu yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Gerakan baru ini yang dimaksud adalah Muhammadiyah, gerakan dengan prinsip kasih sayang dari orang yang kuat memikirkan yang lemah. Dengan kasih sayang itu, prinsip rahmatan lil alamin, maka beliau kan sampaikan, maka akan kita bangun besok di tempat ini klinik, siapapun dia, apakah dia orang Eropa, orang Cina, orang Arab, atau orang pribumi, akan kita tolong dengan cuma-cuma asalkan benar-benar miskin. Jadi spirit awalnya memang menghadirkan kepada siapapun yang membutuhkan. Karena spirit khairun nas anfa'uhum linnas yang menjadikan terus Muhammadiyah itu bergerak untuk memberi kemanfaatan. Kemarin ketika kita milad, puncak milad, kita laksanakan di Kupang. Hadir langsung Presiden Prabowo dengan serangkaian anggota kabinet. Sebagian tidak ngerti, sehingga disampaikan oleh Prof. Edar, Universitas Muhammadiyah Kupang itu lebih dari 70% mahasiswanya adalah saudara-saudara kita non-muslim. Dan itu bagi Muhammadiyah yang memang harus begitu, dimanapun harus memberi kemanfaatan. Maka kalau Bapak Hajrianto yaitu hari yang sekarang jadi duta besar di Lebanon itu, beliau sering sampaikan jangan mengajarkan toleransi kepada Muhammadiyah, karena Muhammadiyah toleransi bukan berwacana tapi sudah melakukan toleransi itu. Begitu juga ketika di Papua. Nah, di dua tempat yang kita sebut itu, di mana kita bisa berbuat untuk masyarakat walaupun jumlah kita tidak banyak. Di Papua sudah groundbreaking rumah sakit, di NTT dalam rangka Tanwir kemarin sudah groundbreaking rumah sakit. Maka jangan sampai Bali, salah satu pintu gerbang Indonesia ini, Muhammadiyahnya belum punya amal usaha kesehatan. Oleh karena itu harapannya, karena kita tidak groundbreaking rumah sakit di sini, klinik ini nanti menjadi cikal bakal. Terus muncul klinik-klinik yang lain yang kehadirannya memberi kemanfaatan. Pak, kenapa hanya klinik? Bapak Ibu jangan salah, Muhammadiyah itu punya klinik perawatan luka di Kalimantan yang rata-rata perawat kita lulusan dari Jepang. Dan klinik perawatan luka kita itu menjadi rujukan beberapa senter pendidikan nasional. Klinik namanya, bukan rumah sakit. Sehingga klinik perawatan luka diabetes dan berbagai macam luka itu menjadi keunggulan. Maka sekalipun klinik bisa menjadi center of excellence ketika kita kawal dengan baik. Dan kami yakin
ketika Buleleng dipilih untuk pendirian klinik ini, insya Allah akan mewarisi spirit Center of Excellence itu. Apalagi Bapak Ibu, kami keliling hadir di acara milad-milad Muhammadiyah, itu rasanya acara milad Muhammadiyah dengan gedung terbaik itu ya di Buleleng ini Bapak. Maka kalau bisa mengambil tempat sebagus ini nanti kliniknya tidak bagus, ini ketua PDM harus bertanggung jawab. Insya Allah kita terus kawal dengan bagus. Nah, kalau Bapak Ibu umatnya sudah dicerahkan, gerakan Islamnya dimajukan, ketika sudah maju, Indonesia yang secara sosiologis ini mayoritas Islam tentu akan membawa kemajuan dengan sendirinya kepada bangsa ini. Sehingga tadi temanya kita sebut Indonesia Jaya. Nah, kalau semuanya sudah maju, sebagai bangsa akan ikut makmur berjaya. Oleh karena itu, mari terus gerakkan dakwah spirit pencerahan, spirit kemajuan, dan yang terakhir membawa kemakmuran. Bisa nggih? Tangannya gini. Sekarang kalau Muhammadiyah mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Muhammadiyah memakmurkan. Bisa? Muhammadiyah mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Muhammadiyah memakmurkan. Itu spirit kita. Ini doa semoga didengar Allah. Tentu Muhammadiyah tidak bisa berdiri sendiri, harus bekerja sama terus. Karena kerjasama untuk kebaikan dan ketakwaan itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa melakukan sendirian. Itulah justru yang menjadi spirit kenapa Muhammadiyah itu pemilihan saja dengan prinsip milih 13, 11, 9. Karena nggak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Kepemimpinan pun kita dengan prinsip kolektif kolegial. Karena kita menyadari kalau sendiri itu nggak bisa apa-apa, tapi kalau bareng-bareng, insya Allah kita bisa menjalani dengan baik. Ibu-ibu Aisyah terus berdiskusi bekerja sama dengan ibu-ibu muslimat dan ormas Islam yang lain. Dan itu harus. Nah, ini yang hadir tadi kata Pak Ketua PBM ini yang paling banyak seragamnya Aisyah. Tapi sayang tadi kenapa tidak menyanyikan lagu Aisyah. Dan kalau nyanyi Aisyah itu spiritnya luar biasa. Nilai keislaman, keindonesiaan, dan spirit gerakan perempuan berkemajuan itu luar biasa. Jangan-jangan bapak-bapak belum tahu lagu Aisyah ini, sehingga tidak dimasukkan lagu. Padahal kalau ditanya sekolah apa yang terbanyak, sekolahnya Aisyah dalam bentuk TKA itu. Bahkan sekolah kita pertama kali di luar negeri itu PAUD kita di Mesir, Kairo itu. Di Kairo kita bangun gedung dakwah, terus diminta pendidikan, yang diminta pendidikan usia dini ya PAUD ya TK itu di Mesir. Baru kemudian SD-nya di Melbourne. Melbourne kan hanya selatan Bali ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya cucu sekolah di Melbourne itu tinggal nyebrang gitu. Ini yang menarik di Melbourne ini, waktu kita persiapan mendirikan sekolah itu Bapak Ibu, bayangan kami yang akan sekolah hanya orang Australia keturunan Indonesia. Tapi saat ini sekolah kita di Melbourne itu sekitar 75% muridnya itu diaspora internasional, bukan keturunan Indonesia. Dan kemarin sebelum Desember November ini ikut lomba antar sekolah Australia, bukan Indonesia loh Pak. Jadi ikut lomba sekolah antar Australia, siswa kita itu alhamdulillah
belum berusia 6 tahun tapi sudah mendapatkan juara 3 di Australia itu. Nah, dan PCM-nya sedang mempersiapkan mau bikin klinik Muhammadiyah pertama di Australia. Ini kalau tidak segera hadir kalah sama Australia Pak Emmanuel. Ini sekolah kita di Melbourne. Kalau di Malaysia sudah lebih jauh lagi Pak. TK punya, sanggar belajar punya, bahkan di Malaysia sudah punya perguruan tinggi yang kita sebut dengan UMAM. Dulu singkatan Universitas Muhammadiyah Antarbangsa. Karena kalau internasional itu singkatannya Antarbangsa. Sekarang kita singkat UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Sudah berjalan. Nah, terus begitu. Ternyata begitu kita keliling, pimpinan cabang Aisyahnya menjadi bagian yang terbesar di diaspora internasional itu. Karena itu kami ajak dalam rangka memuliakan ibu-ibu para pejuang ini. Mari siang ini menyanyikan Mars Aisyah. Bisa? Bisa? Oh, yang bisa hanya ibu-ibu. Ini kalau ada syairnya bisa ditampilkan. Bisa ya Bu ya? Mau nada dasar C apa nada dasar G? Yang mana? Kalau C nanti bapak-bapak nggak bisa ikut nyanyi. Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Ini satu bait dulu. Bapak-bapak harus segera buka Mars Aisyah. Nanti dilanjutkan. Berkibarlah panji matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebar luaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Semua bisa? Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu. Karena sejarahnya tempat berdirinya klinik kita itu dulu adalah BKIA Aisyah. Maka nanti mohon PDM ketika mengembangkan klinik ini terus bekerja sama dan mengajak ibu-ibu Aisyah untuk mengembangkan. Bisa ya? Saya yakin itu kalau Aisyah sudah mengawal, bahasa orang timur seng ada lawan. Nah, ibu bapak yang kami hormati, memang sekarang spirit berfastabikul khairat ini harus terus kita tumbuhkan. Dan amanat dari Profesor Haidar Nasir, mari kalau kita sudah diberi, dikembangkan, dimajukan. Istilah Prof. Haidar, Muhammadiyah jangan bikin sesuatu abal-abal. Tahu Bapak Ibu abal-abal? Beda bahasa Bali apa kalau abal-abal?
bikin nggak jelas, asal jadi, nggak bermutu, itu abal-abal. Proveder nggak menginginkan Muhammadiyah bikin sesuatu kok abal-abal. Harus disiapkan dengan serius agar sebagaimana spirit Islam berkemajuan menjadi bagian dari kecemerlangan Islam itu. Dan insya Allah bisa. 10 rumah sakit terbaik Indonesia, salah satu rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Muhammadiyah, yakni Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia yang masuk 10 besar bahkan 3 besar, UMS, UM Surabaya, UM Malang dan UM Yogyakarta. Maka Kersil nyebut UMY, UMS dan UM Malang itu sering disebut sebagai 3 perguruan tinggi Muhammadiyah pembina. Bahkan 3 perguruan tinggi ini masuk 10 besar universitas dan perguruan tinggi Islam internasional. Artinya mesti bisa yang lain. Kalau yang lain bisa, maka kita belajar dari keseriusannya. Bapak Ibu, kalau belajar dari para pendahulu, sama spiritnya yang kuat, belum punya apa-apa. Tadi Bapak PJ Gubernur dalam sambutannya menyampaikan hanya dari ruang tamu ukurannya tidak lebih dari lapangan badminton. Mungkin hanya seperti lapangan pingpong, 2 dijejer, tapi berkembang jadi seperti ini. Kalau ditanya, Pak tidak punya modal, tadi Ibu Sekretaris PWA, Bu Prof itu menyampaikan modalnya mau bikin 1,6, uangnya baru 89 juta dolar ya. Kalau 89 juta dolar besar. Tapi kenapa kok kita tetap spirit? Kalau kita itu kalah semangat, malu sama generasi awal Muhammadiyah dulu. Generasi awal Muhammadiyah itu bahkan tanah belum punya, apalagi uang. Yang diyakini adalah firman Allah yang mesti benarnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Ketika orang itu sudah bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan memberi banyak subul. Kalau subul berarti jamak, jalan keluar. Yang dibutuhkan adalah kesungguhan kita. Kesungguhan kita. Permasalahannya dalam berjuang itu tidak hanya dibutuhkan kesungguhan, tapi juga dibutuhkan kesabaran. Dan itulah ujian Allah akan diberikan kepada kita sampai ketahuan di antara kita siapa yang masuk kategori orang yang bersungguh-sungguh dan siapa yang masuk kategori orang-orang yang sabar. Lah kalau nabrak aturan sekali mutung berarti tidak punya sabar. Yakin kalau modalnya sudah sungguh-sungguh dan kesabaran, pertolongan Allah amatlah dekat. Kita akan sering menutup ceramah dengan nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril. Maka mari kita bangun kesungguhan itu. Yakin bisa. Terus tidak cukup hanya kesungguhannya saja dan kesabaran. Kalau pengen dapat pertolongan Allah, setan nggak mampu menggoda, punyailah spirit keikhlasan. Karena ketika setan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, tidak akan mempan godaan itu kepada orang-orang yang ikhlas. Bapak Ibu, saya ulangi cerita ke sebelum muslim dulu. Orang-orang yang ikhlas itu dahsyat. Dia tidak ingin amal solehnya hancur karena pengen pujian. Karena orang ikhlas itu semangatnya wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Saya tutup dongeng karena tinggal 2 menit. Guru saya ceritakan, belajarlah ikhlas dari pohon kelapa.
Terus beliau membandingkan pohon kelapa dengan pohon pepaya. Ibu-ibu pernah lihat pohon pepaya? Biasanya pepaya kalau mateng kuning atau hitam? Kalau masih mentah hijau, kalau mateng kuning. Kalau metik pepaya mateng, kira-kira ibu manjat terus diputer atau pohonnya digoyang-goyang? Yang mateng 5 digoyang gitu Pak. Di tempat kami biasanya dipanjat terus dipetik diputer. Karena mateng muternya pelan atau kasar? Pelan. Kira-kira karena mateng dilempar atau digendong turun? Digendong turun. Terus karena kates pepaya sudah mateng, di dapur diletakkan di atas meja atau di tanah? Di atas meja, bahkan kadang dilapin. Ngupasnya pakai apa Bu? Pakai pisau yang tajam. Habis itu dipotong-potong, diletakkan di piring bersih, dibawa ibu keluar sambil manggil anak-anak, anak-anak ayo pepaya sudah siap. Tuh Bu, pepaya itu nasibnya baik, sudah pelayanannya santun masih disebut pepayanya. Bayangkan kelapa. Ibu kalau metik kelapa lembut atau kasar? Kasar, dipuntir, disegrut, digendong apa dilempar? Dilempar. Bahkan ngumpulkannya saja sering pakai kaki. Betul? Terus diletakkan di atas meja atau di tanah? Ngupasnya pakai pisau tajam? Pakai apa Bu? Pakai linggis. Sudah terkelupas masih dipukul itu, dikepruk. Ya toh Bu? Dipukul keras, sudah terbuka, penderitanya masih dicukil. Sudah dicukil masih diapa lagi Bu? Diparut. Sudah hancur pun masih diperas. Itu penderitaan yang maha dahsyat itu. Tapi coba Bu, ketika sudah diperas jadi sayur, apakah ibu pernah bilang, ayo nak, sayur kelapa sudah siap? Kan enggak toh Bu? Walau bahan dasarnya terbanyak santan, tapi yang disebut, ayo sayur nangka sudah siap. Ya toh Bu? Ketika dibikin es saja itu juga santannya banyak, tapi es dawet, es buah, es cendol, padahal dia komponen terbesar. Tapi yang hebat, kelapa terus tidak mutung berbuah, nggak disebut. Dulu saya bilang itu contoh keikhlasan. Tanda jamnya sudah habis. Dulu saya bilang itu contoh keikhlasan. Berjuang dengan tantangan paling hebat, kerjaannya paling hebat, tidak disebut, tidak mutung. Jadi kalau nanti Pak Ketua PDN sudah berhasil membuat klinik, kok Musda tidak terpilih mutung, berarti nggak ikhlas ini. Kalau orang ikhlas nggak butuh itu, karena justru tidak ingin pahalanya habis hanya karena pengen. Kita kan sering diingatkan dong, habis tahajud harusnya jaga pahala dengan baik, malah terus nulis di status. Masya Allah, tahajud malam ini nikmat sekali. Itu bubar pahalanya. Oleh karena itu mari jaga keikhlasan berjuang. Kalau sudah berjuang dengan ikhlas, ketika ada tantangan tidak mudah putus asa. Ketika sukses juga tidak usah gede rasa. Bahwa semua itu atas pertolongan Allah. Kalau sudah begitu, orang-orang yang ikhlas ini saya yakin dijaga dan dicintai Allah. Apa sih tugas kita manusia? Sehebat apa sih kita? Ya kita tugasnya menjalani maunya Allah, dan kita harus sadar la haula wala quwata illa billah.
Tidak punya daya upaya kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semangat, mohon maaf saya harus mengakhiri. Sebab kalau sudah di depan mic itu mubalah itu sering lupa waktu. Panitia ngingatin gini Bapak Ibu. Cerita dari Pak Busro Mukodas yang mantan ketua KPK itu sudah ngingatin, ini maksudnya Pak waktu. Tapi ternyata mubalahnya Bapak Ibu sudah 1 jam saya menyampaikan ceramah ini. Tapi saya lihat panitia di sana minta saya menambahi materi manajemen waktu dalam Islam itu. Wah, akhirnya cerita 30 menit lagi. Panitia yang di seberang sana ganti. Karena sudah kelamaan mintanya diputus. Sudah Pak diakhiri. Tapi mubalahnya nyimpulkannya lain lagi. Ibu bapak hampir 1,5 jam. Tapi mohon maaf, ada permintaan materi di sebelah sana agar saya menjelaskan tuntunan khitanan dalam Islam. Enggak selesai-selesai. Oleh karena itu, mari saya mohon maaf harus segera pamit, tapi tangannya begini lagi. Siap ya? Jadi kalau Islam apa? Mencerahkan. Muhammadiyah memajukan. Indonesia. Nah, sekarang jayanya di akhir ini 3 kali. Jaya. Nah, kalau jaya, ibu-ibu monoton. Dakwah itu kalau monoton ditinggal lagi. Karena dakwah itu harus mengandung prinsip seperti nasihat Nabi itu, basyiru, gembirakan. Basyiru wala tunafiru, jangan bikin umat itu lari. Yasiru, mudahkan, wala tu'assiru, jangan dipersulit. Maka saya ngajak ngurusi Muhammadiyah, ngurusi umat, ngurusi dakwah, jangan monoton, selalu ada inovasi. Maka saya pengen contoh jayanya yang ketiga itu dirubah. Jaya. Nah, yang ketiga digas. Jaya. Bisa ya? Ayo yang semangat, ini di video ya. Ini doa ya Bu ya, agar umat Islam cerah, umat Islam maju, agar Indonesia semakin jaya. Oke. Islam. Diulangi. Ada yang sedang pegang handphone ya, yuk. Islam mencerahkan. Muhammadiyah. Indonesia jaya. Terima kasih. Saya mohon izin pamit dan semoga 2,5 bulan lagi bersama dengan Bapak Manajer Eksekutif Layismu UMY kami bisa berkunjung ke sini lagi untuk melihat gedungnya bagus. Ini Ustadz Razikon ini nanti yang mengawal Pak Ibu. Beliau asli dari UMY, tugas dari UMY, dan ini aslinya tidak abal-abal, asli pakai shot Bapak Ibu. Nanti insya Allah beliau nanti yang akan mengawal dan akan mengkoordinir dengan teman-teman UMY agar ini bisa menjadi keinginan kita bersama. Dan kalau ada kendala teknis atau yang lain, nanti insya Allah akan kita kawal. Yang penting tugas Bapak Ibu di Bali dan di Buleleng, mari kita bantu suksesnya klinik ini. Nanti kalau klinik ini berhasil, mudah-mudahan tidak butuh 5 tahun, kita buka lagi klinik di daerah yang lain. Masih di Bali juga. Bahkan nanti kalau bisa ketemu tanah, setelah Buleleng berhasil, rencananya akan dibuka klinik internasional di Denpasar. Syaratnya PWM yang mengusahakan tanahnya, karena yang mahal itu tanahnya bukan gedungnya. Insya Allah tanah dipersiapkan, nanti kita akan kawal bersama agar kita terus memberi kemanfaatan sekalipun kita dalam kondisi yang masih terbatas, masih butuh bantuan. Justru disitulah letak pentingnya kita saling mengisi. Demikian Bapak Ibu, atas nama pimpinan pusat
kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali dan seluruh PDM se-Provinsi Bali yang terus melakukan dakwah, dan kami merasa bersyukur info yang kami terima menggembirakan karena spirit untuk membawa Bali berkemajuan sudah mulai dengan diwujudkannya beberapa gerakan-gerakan yang ada. Insya Allah perguruan tinggi kita BIM nanti akan segera kita tunjuk rektor baru, karena sesuai amanat diskusi dengan bapak-bapak agar membawa ini jauh lebih cepat lagi. Insya Allah, dan terima kasih. Kami mohon izin pamit, tidak jadi berkunjung ke pimpinan ranting yang punya anggota ikan lumba-lumba itu gitu. Nanti mudah-mudahan lain waktu bisa melanjutkan program. Dan insya Allah tadi sudah bersama dengan Bapak Ketua BWM. Semoga nanti kunjungan pimpinan pusat yang akan datang, yang hadir adalah Profesor Dr. Abdul Mukti, Sekretaris Umum dan sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita. Atau kalau tidak, nanti kita usahakan Bapak Profesor Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Dikti kita. Monggo kita semangati bareng-bareng, dan sekali lagi aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.